Halo teman-teman semuanya, hari ini saya mau sharing kepada Anda tips-tips sederhana di dalam merekrut orang. Kita sering mendengar perkataan put the right man on the right job. Ikan kalau dipaksa terbang susah ya, burung kalau dipaksa berenang juga susah. Kalau Anda mau rekrut istilahnya seekor binatang misalnya untuk mengambil kelapa, maka sebaiknya Anda merekrut monyet atau merekrut ayam. Tentu saja kalau bisa dapat monyet gitu ya. Jadi bahkan nggak terlalu diajar juga, nanti dia udah pinter ngambil kelapa gitu. Tapi kalau sampai Anda salah rekrut, dapatnya malah ayam, apakah ayam bisa ambil kelapa? Tentu saja bisa, tetapi mungkin lebih capek gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki strength zone-nya masing-masing. Dan tugas kita sebagai seorang rekruter adalah memastikan orang yang kita rekrut itu sesuai dengan posisi atau pekerjaan dia nantinya, karena supaya dia berkembang, dan juga kasihan ya kalau sampai misalnya dia tidak berkembang. Oleh karena itu mari kita lihat fase di dalam proses perekrutan atau interview. Yang pertama adalah proses persiapan, yang kedua adalah proses interview, dan yang ketiga adalah proses evaluasi. Nah, apa yang dilakukan di proses persiapan? Yang paling penting adalah Anda harus tahu dulu orang yang Anda mau rekrut tujuannya itu untuk apa? Apa job description dia, apa pekerjaan-pekerjaan yang akan dia lakukan nantinya. Jadi dari situ Anda sudah menentukan kompetensi yang ingin Anda dapatkan. Contoh, kalau pekerjaan tersebut bersifat detail misalnya, maka Anda harus mencari orang yang pada dasarnya punya kompetensi terhadap tingkat akurasi yang tinggi dan kedetailan, betul? Atau misalnya kalau misalnya pekerjaannya nanti akan berhubungan dengan banyak orang, ketemu dengan banyak orang, maka Anda harus mencari kandidat yang kompetensi membangun hubungannya pinter, komunikasinya pinter, presentation skillnya pinter, betul ya? Jadi kemungkinan dia sukses akan menjadi lebih besar. Nah, itu proses yang pertama. Yang kedua adalah yaitu proses interview itu sendiri. Biasakan untuk tidak mengajukan pertanyaan masa depan, tapi ajukan pertanyaan masa lalu. Nah, banyak interviewer suka mengajukan pertanyaan masa depan. Contoh, apa cita-citamu? Apa yang kamu lihat dari dirimu selama 5 tahun ke depan? Kemudian sebutkan 3 alasan kenapa saya harus meng-hire kamu dan lain sebagainya. Menurut saya kurang efektif. Seharusnya interview adalah bersifat kita mengejar apa yang menjadi pengalaman dia, yaitu dengan mengajukan pertanyaan quote-unquote masa lalu. Karena masa lalu dia besar kemungkinan akan menjadi gambaran terhadap masa depan dia. Kalau dulu dia sudah pernah sukses dalam hal tertentu, kemungkinan besar di masa mendatang dia akan makin sukses. Contoh, kalau yang Anda cari adalah orang yang pekerjaannya detail, maka Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan coba ceritakan sebuah kejadian di mana kamu harus melakukan sebuah planning, dan planningnya harus detail. Nah, ketika dia mulai cerita, pastikan yang dia ceritakan itu adalah kejadian yang berlangsung 1 tahun terakhir. Jangan terlalu lama, kayak 5 tahun, 6 tahun yang lalu, karena kompetensinya sudah berubah. Dan kemudian pastikan bahwa dia yang mengambil action, bukannya kami. Jadi setiap kali dia berkata, ya waktu itu yang kami lakukan, oh maaf, jangan yang kami. Waktu itu spesifik apa yang Anda lakukan, karena itu yang kita kejar. Nah, kalau kita sudah tanya, kita harus terus gali. Minimal dengan 5W 1H gitu ya. Kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa saja yang terlibat, bagaimana prosesnya, apa hasilnya, dan lain sebagainya. Untuk kita menemukan apakah benar-benar dia memenuhi kompetensi yang kita inginkan. Nah, kalau sudah didapatkan, masukan dari kita adalah cari minimal 3-5 kompetensi ya. Itu cukup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses evaluasi. Anda harus membandingkan beberapa orang supaya Anda tahu mana yang paling bagus, yang menengah maupun yang paling bawah. Nah, dari situ Anda akan mengambil keputusan perekrutan orang yang paling tepat. Demikianlah tips-tips sederhana di dalam melakukan interview ataupun di dalam merekrut tim. Semoga Anda berhasil mendapatkan orang yang bagus dan forming the winning team, dan sukses selalu buat kita semuanya.